Ustadz, bagaimana dengan konflik peperangan yang terjadi di Palestina dengan Israel? Saya jelaskan singkat, karena saya punya kewajiban untuk menyampaikan itu. Saya memang atas izin Allah, saya dipercaya untuk menjadi bagian dari dari bagian yang menyampaikan Islam dengan penuh rasa damai. Bahwa konflik yang terjadi di Palestina dan Israel, sebenarnya konflik itu bukan konflik baru, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi konflik itu sudah terjadi dari 3000 tahun yang lalu. Kerajaan Israel itu dulu dibangun oleh Nabi Allah Daud alaihissalam dengan putranya Sulaiman alaihissalatu wassalam. Nabi Sulaiman wafat, ditinggalkan kepada anaknya 2 yang tidak jadi nabi. Putranya Sulaiman alaihissalatu wassalam 2 tapi tidak jadi nabi. Namanya Yarub'am dan Yarub'im. Maka kerajaan itu pecah antara utara dan selatan. Setelah itu terjadi pertikaian yang tidak pernah berhenti di tanah ini. Tanah Israel itu bisa bermakna banyak. Israel itu terambil dari kata Yerusalayim. Ada yang mengatakan Yerushalayim. Ada yang mengatakan Israel itu sebagai Sarlil. Ada yang mengatakan bahwa Israel itu adalah tanah Darussalam. Karena sesungguhnya memang di tanah Israel itu, di Palestina itu, yang kemudian dipecah menjadi Palestina dan Israel. Di situ ada ribuan para nabi yang pernah Allah utus di tanah ini. Tetapi ada 400 nabi yang pernah dibunuh oleh bangsa Israel itu sendiri. Nabi yang pernah dibunuh di tanah itu, mulai dari Nabi Daniel, Nabi Armia, Nabi Jurjis atau Jerjis. Di situ nabi yang pernah dibunuh oleh orang Israel itu. Ada Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Zakaria itu ayahnya dan Yahya itu putranya. Itu nabi yang dibunuh oleh bangsa Israel. Bangsa Israel itu bangsa. Yahudi adalah agamanya. Di tanah Israel yang kemudian di belakang hari didirikan tahun 1948. Tapi tanah Israel itu hasil aneksasi atau rampasan dari warga Palestina. Saya jelaskan ini biar jelas. Awal mulanya orang Israel itu cuma datang. Kapan mereka datang? Datang diselamatkan oleh Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dari kejaran Fir'aun, kemudian dibawa ke tanah ini. Penduduk aslinya sebenarnya adalah orang Filistin atau Palestin atau Filistin. Orang Filistin atau Palestina berbangsa Arab. Israel, ya suku, itu suku Israel. Agamanya Yahudi. Sedangkan di Palestina, Arab yang mayoritas Islam setelah datangnya Islam kemudian. Apa yang diperebutkan oleh mereka? Saya jelaskan tadi. Di situ ada lahir ada ribuan nabi. Di situ turun 3 kitab suci. Ada Taurat yang turun di Palestina itu, di tanah ini. Zabur turun di situ, Injil turun di situ. Dan nanti di akhir zaman, karena Nabi Isa lahir di situ, Nabi Isa nanti akan datang di akhir zaman di tanah itu untuk memerangi Dajjal, dan Dajjal mati di tempat itu ketika berperang yang dipimpin oleh Imam Mahdi bersama Isa alaihi salatu wassalam. Tanah ini memiliki posisi yang sangat penting di tangan umat Islam. Pertama, Nabi kita Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dari Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ada di tempat ini, di Palestina. Dan dari Masjidil Aqsa ini Nabi Mi'raj ke langit pertama hingga ke-7, hingga ke Sidrah dan Mustawa. Di situ posisi pentingnya. Kedua, yang berikutnya,
Masjid yang pertama kali dibangun di atas dunia ini kata Nabi adalah Masjidil Haram. Setelah itu kemudian dibangun di Palestina yang bernama Al-Aqsa hari ini. Jaraknya 40 tahun. Berikutnya, setelah perintah salat itu turun kepada Nabi kita Muhammad SAW, umat Islam salat dan kiblat pertamanya menghadap ke Al-Aqsa di Palestina. 16 bulan lamanya umat Islam salat menghadap ke sana. Maka kalau Anda pernah salat di satu masjid di Tanah Makkah namanya Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat, karena di masjid ini Rasulullah salat menghadap ke Baitul Maqdis Palestina, tapi setelah itu turun perintah Allah, fawalli wajhaka satral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ya Muhammad ke arah Masjidil Haram. Maka masjid ini sekarang dikenal dengan Masjid Qiblatain atau masjid dua kiblat. Yang berikutnya, kenapa umat Islam itu sangat mencintai Al-Aqsa? Kata Nabi SAW, tidak boleh kalian berniat dan menyengaja datang ke masjid di dunia ini kecuali 3 masjid. Pertama, Masjidil Haram, Mekah. Kedua, Masjid Nabawi, Madinah, masjidku. Dan yang ketiga, Masjid Al-Aqsa, Palestina. Yang berikutnya, Al-Aqsa ini pernah dikuasai oleh umat Islam pada masa penaklukan Iskandariyah Mesir, sampai kemudian termasuk salah satunya adalah penaklukan Al-Aqsa. Artinya apa? Umat Islam sangat mencintai Al-Aqsa. Umat Islam sangat mencintai tanah ini, tanahnya para nabi dan para rasul, di mana wahyu Allah pernah turun di situ. Dan hari ini atas kekejaman bangsa Israel, orang-orang Palestina tanahnya terampas dan hanya tinggal 5% tanahnya. Padahal dulu 100% itu punya Palestina. Apa yang dilakukan oleh Israel hari ini? Menunjukkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita. Jangankan kita tidak dimusuhi oleh itu, oleh orang-orang Yahudi. Bahkan nabi mereka sendiri dibunuh karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Yang Allah sebutkan dalam Quran, bismillahirrahmanirrahim. وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. Yang paling keras permusuhannya terhadap kalian umat Islam, siapa? Mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik yang membenci kalian. Bagaimana sikap umat Islam di Indonesia? Pertama, mari kita doakan kepada Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Palestina, di tanah suci ini, yang wafat dalam keadaan perang, wafat di dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan persoalan ini bisa diselesaikan dengan secepatnya. Dan semoga bangsa ini bisa terbebas dari penjajahan. Kita umat Islam hanya berharap kepada Allah. Allah memberikan pertolongan untuk saudara kita. Lantas, apakah di Palestina itu Islam semua, Ustadz? Ini yang perlu saya jelaskan sebagai penutup. Mayoritas penduduk Palestina itu Muslim. Di tempat ini lahir ulama kita, lahir imam besar kita, yang bernama Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang kita kenal dengan Imam Syafi'i, karena secara fikih kita berfikih madhab Syafi'i. Lahirnya di kota Gaza yang hari ini tengah berperang. Di sebelah sananya ada satu kota namanya Ashkelon. Di dalam bahasa Arab disebut dengan Asqalan. Di situ lahir imam besar ilmu hadis namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang menulis kitab syarah Fathul Bari, syarah kitab Sahih Bukhari. Imam Sufyan Ats-Tsauri juga lahir di situ. Ada banyak sekali ulama-ulama besar yang lahir di tanah ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita sangat menolak apa yang terjadi hari ini. Aneksasi, pemaksaan, perampasan hak hidup. Di Palestina mayoritas Muslim. Walaupun orang Nasrani juga banyak. Orang Yahudi juga banyak di situ. Di tanah Israel mayoritas Yahudi. Tetapi orang Islam juga ada.
orang Nasrani juga ada. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan sikap mengecam sekeras-kerasnya tindakan yang dilakukan oleh Israel. Dan tentu kita umat Islam mendoakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah membebaskan Al-Quds, tanah suci, tanah sucinya para nabi, tanah yang pernah didatangi oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam peristiwa Mi'raj. Dan di tanah inilah perjanjian akhir zaman, pengadilan akhir zaman akan terjadi ketika Imam Mahdi dan Nabi Allah Isa akan turun di tempat yang mulia ini.